Halo teman-teman, kali ini saya akan memberi tutorial tentang bagaimana cara menanam microgreen tanpa menggunakan tanah. Karena kalau kita menanam tanpa menggunakan tanah, kita nggak perlu khawatir microgreen kita tercemar oleh kotoran yang ada di tanah. Dan kita juga nggak perlu khawatir akan bakteri-bakteri berbahaya yang ada di tanah juga. Dan lebih mudah juga dalam mencucinya. Nah, di video kali ini saya akan memberi tutorial menanam microgreen indoor tanpa menggunakan sinar matahari, tapi digantikan oleh lampu, dan kemudian tanahnya digantikan oleh kapas bisa, dengan tisu bisa, kemudian menggunakan kain flanel juga bisa. Sedangkan untuk sinar matahari, teman-teman bisa menggunakan lampu 32 watt atau 64 watt, tergantung banyaknya microgreen yang teman-teman tanam. Semakin banyak, semakin gede juga watt yang kita perlukan. Waktu panennya sendiri berkisar antara 10 sampai 14 hari, tergantung jenis sayur microgreen yang kita tanam, teman-teman. Nah, kita tidak perlu menyiram microgreen kita dari sejak pertama kali kita menanam sampai kita panen. Oke, kita mulai tutorial kita dengan menggunakan kain flanel. Sekarang saya udah ada potongan kain flanelnya yang saya sudah paskan di permukaan tutup dari wadah yang saya mau gunakan sebagai alas microgreennya. Jadi rapi kan? Teman-teman bisa berkreasi sesuka teman-teman, maunya yang seperti apa. Nah, saya mau kasih lihat cara kerjanya. Bagaimana self watering system itu bekerja. Jadi saya di sini ada air. Oh iya, airnya yang saya gunakan adalah 750 ppm. pH-nya 5,8. Dan ini menggunakan AB mix. Oke, sekarang kita coba. Ini sumbunya masih kering. Terus saya mau masukin ke sini. Teman-teman bisa lihat ini sudah mulai basah. Airnya sudah mulai naik. Ini sudah basah ya, teman-teman. Nah, begitulah caranya self watering system atau cara kerja kapiler, atau kita bisa sebut dengan sumbu atau pakai wick system. Cara kerjanya sama, yaitu menghantarkan air melalui penghantar yang bagus untuk menghantarkan air. Bisa pakai flanel, bisa pakai sumbu, bisa pakai apapun yang bagus menghantarkan air. Oke, sekarang kita kasih alas di atasnya, yaitu dengan menggunakan flanel yang kita tata di permukaan atasnya. Ratakan lagi permukaan atasnya. Jadi, dan wadah kita sudah siap digunakan. Teman-teman bebas mau pakai biji apa aja. Ini saya punya 2 biji. Dua-duanya bukan biji microgreen sih, tapi saya pakai ini karena daya tumbuhnya lebih bagus. Recabak. Yang ini adalah kol merah atau recabak. Kalau saya salah spelling, maafkan ya. Ini sudah saya timbang. Jadi tinggal saya. Oke, sekarang kita tabur dulu.
kita taburkan sampai rata. Kemudian kita tutup dengan menggunakan wadah lainnya. Bebas, tempatnya boleh gelap, boleh bening, yang penting kedap udara. Nah, kalau saya menggunakan tutup ini, tutup kontainer plastik kecil. Terus saya tutupin aja. Terus saya pastikan permukaan bawah ini rata, jadi nggak ada udara yang masuk. Nah, nanti setelah 2 hari jadinya seperti ini teman-teman. Tergantung bijinya ya. Kalau recabak itu, kol merah itu memang agak lama. 2 hari kol merah itu masih seperti ini, sedangkan ini yang pakcoy 2 hari itu sudah setinggi ini. Nah, kalau sudah setinggi ini teman-teman, kalau sudah setinggi ini, jadi ini pakcoynya sudah setinggi 5 sentian, berarti dia sudah siap untuk terkena sinar. Teman-teman bisa pakai lampu, saya pakai lampu 64 watt, kemudian jarak dari ujung tanaman ini sekitar 20 cm, terus baru ada lampunya. Atau teman-teman bisa taruh di depan jendela, jadi mereka terkena sinar matahari tapi tidak langsung. Dan setelah seminggu atau 10 hari, maka microgreen teman-teman siap untuk dipanen. Cukup gampang kan? Keuntungannya, kita menanam nggak pakai tanah, tidak ada kotor, kemudian kita tidak usah menyiram. Seperti kalau kita menanam menggunakan sistem self watering system seperti ini, mereka sudah makan sendiri. Mereka sudah makan sendiri lewat air nutrisi yang sudah kita berikan kepada mereka, tanpa khawatir mereka kekurangan air. Jadi microgreen ini juga nanti makin mereka besar, makin banyak minum air. Jadi kalau kita menanam di tanah, kita harus pastikan di bawahnya itu ada genangan air juga. Tapi kalau kita menggunakan metode self watering system atau wick system atau kapiler atau Kratky system ini, ketersediaan makanannya sudah tercukupi sampai mereka panen. Cukup mudah kan teman-teman? Selamat mencobanya di rumah ya.